Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, kembali lagi di channel aku, nama aku Dayani. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal kembali nge-share video edukasi seputar pendidikan. Untuk lebih jelasnya, kenapa strategi timeline ini bisa diadopsi atau bisa dikaitkan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, dan mengapa strategi timeline ini cocok untuk diimplementasikan pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Di sini kita akan membahas dan akan mengupasnya. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Strategi timeline pada pembelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Present by kelompok 1, dosen pengampu Ibu Dr. Evani Rosa MA. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya Dayani dengan NIM 2111020 dan rekan saya Maharabeng Is dengan NIM 2111034. Langsung saja. Strategi timeline pembelajaran. Metode timeline adalah garis vertikal dan horizontal, dan setiap garis mempunyai tahun, peristiwa sejarah yang terjadi, yang dapat dimanfaatkan sebagai metode untuk menjelaskan beberapa materi dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Penggunaan strategi timeline dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki manfaat yang signifikan. Dengan menggunakan representasi visual garis waktu, siswa dapat memahami urutan peristiwa dan hubungan sebab akibat dalam sejarah kebudayaan Islam secara lebih jelas. Strategi ini membantu siswa dalam melacak peristiwa penting, tokoh terkemuka, dan pencapaian kebudayaan Islam dalam periode waktu tertentu. Bahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip. Adapun prinsip-prinsip strategi timeline pembelajarannya itu yang pertama kronologi, yaitu tentang urutan waktu atau kronologi atau peristiwa. Nah, biasanya di dalam kronologi ini sudah termuat dari urutan waktu atau kejadian atau peristiwa yang terjadi pada sejarah atau timeline yang akan kita ceritakan. Yang kedua, visualisasi, yaitu alat bantu visual seperti grafik, diagram atau tabel waktu. Nah, pada strategi timeline ini identik dengan yang namanya visualisasi. Itu bisa seperti yang disebutkan tadi, seperti grafik, diagram, atau tabel waktu. Yang ketiga, interaktif, yaitu melibatkan siswa dalam mengatur atau mengorganisir peristiwa pada timeline. Yang keempat, kontekstual, yaitu mengaitkan peristiwa pada timeline dengan konteks sejarah, sosial, atau budaya yang relevan. Yang kelima, refleksi, menganalisis peristiwa pada timeline untuk mengembangkan pemahaman lebih mendalam. Yang keenam, fleksibel, penyesuaian dan penambahan peristiwa pada timeline sesuai kebutuhan pertemuan. Nah, dalam strategi timeline memungkinkan siswa untuk melihat konteks historis dan perkembangan kebudayaan Islam dari masa ke masa. Mereka dapat memahami pola perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam kebudayaan Islam, serta hubungan interaksi dengan kebudayaan lainnya. Selain itu, penggunaan timeline juga membantu siswa dalam menganalisis informasi sejarah dengan kerangka waktu yang terstruktur. Bahasan selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran timeline itu yang pertama, garis waktu progresif, yaitu peristiwa yang digambarkan dalam bentuk garis lurus yang di dalamnya mengurutkan peristiwa dari masa lalu hingga masa sekarang. Biasanya garis waktu progresif ini menceritakan dari misalnya seperti yang saya sebutkan tadi tentang sejarah Rasulullah, maka di timelinenya itu disebutkan dari awal Rasulullah itu lahir. Nah, mungkin untuk yang kedua, garis waktu bergambar. Guru bisa mengembangkan garis waktu tersebut dengan gambar dan simbol yang mendukung materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Yang ketiga adalah garis waktu regresif,
di mana peristiwa dalam garis lurus, di mana suatu peristiwa dibuatkan dalam garis lurus yang di dalamnya peristiwa tersebut diurutkan secara mundur, yaitu yang berawal dari waktu kini ke masa lalu. Nah, pada poin ketiga ini kebalikan dari poin pertama tadi, di mana pada poin pertama mengurutkan peristiwanya itu dari masa lalu hingga masa sekarang. Nah, namun pada garis waktu regresif ini urutan waktunya itu berawal dari masa kini ke masa lalu. Nah, misalnya kita ingin menceritakan tentang misalnya ada satu peristiwa atau suatu kasus pada masa sekarang ini yang disebutkan dari masa kejayaan dari kepemimpinan Rasulullah itu mungkin masih bisa kita rasakan ya pada saat ini. Nah, mungkin pada timelinenya itu akan diceritakan dari masa kini atau dari masa wafatnya ke masa kelahirannya. Yang keempat, garis waktu komparatif. Garis waktu ini dapat menampilkan berbagai peristiwa sejarah yang dalam lingkup wilayah yang berbeda pada satu waktu yang sama. Selanjutnya yaitu kelebihan. Adapun kelebihan strategi timeline pembelajaran SKI, yang pertama, memvisualisasikan perkembangan waktu. Yang kedua, meningkatkan pemahaman visual. Yang ketiga, mempermudah pemahaman konteks sejarah. Yang keempat, memfasilitasi pembandingan dan analisis. Yang kelima, mengkait konsep abstrak dengan peristiwa konkret. Selanjutnya yaitu mendorong keterlibatan siswa. Penggunaan strategi timeline dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, hal ini membantu meningkatkan pemahaman siswa tentang sejarah kebudayaan Islam secara keseluruhan dan memperkuat pemahaman mereka tentang hubungan antara peristiwa-peristiwa penting. Yang kedua, strategi ini meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menyusun informasi sejarah dengan menggunakan kerangka waktu yang terstruktur. Yang ketiga, penggunaan timeline dapat memotivasi siswa untuk lebih tertarik dan terlibat dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya itu kelemahan atau kekurangan. Kelemahan strategi timeline pembelajaran SKI, yang pertama, keterbatasan ruang waktu. Yang kedua, pembatasan pada peristiwa terkenal. Yang ketiga, kesulitan dalam menggambarkan kompleksitas. Yang keempat, tergantung pada informasi yang sedia. Yang kelima, fokus pada urutan kronologi. Yang keenam, tuntunan waktu dan ketergantungan siswa. Contoh. Selanjutnya contoh timeline. Di sini kami mengambil contoh timeline kepemimpinan Salahuddin, di mana pada masa kepemimpinan Salahuddin beliau melakukan perluasan wilayah, yaitu yang pertama pada tahun 569 Hijriah perluasan Mesir sampai Nubuah. Yang kedua 569 Hijriah pada tahun yang sama namun di waktu yang berbeda setelah perluasan wilayah Mesir sampai Nubuah. Adanya perluasan wilayah ke Yaman. Selanjutnya perluasan wilayah ke Damaskus dan Mosul. Ini pada tahun 570 Hijriah. Nah, teman-teman bisa melihat bahwasanya pada timeline ini diurutkan waktu pertama kali perluasan wilayah hingga diceritakan runtutan perluasan wilayah yang kedua dan yang ketiga. Nah, biasanya juga di dalam timeline ini sudah menceritakan keterangan dari timeline-nya itu sendiri. Jadi timeline ini seperti petunjuk atau seperti konsep dari penjelasan yang akan dibahas. Selanjutnya pasti akan ada penjelasannya jika dijelaskan oleh guru, memungkinkan guru untuk menceritakan kembali maksud dari timeline. Tapi jika
timelinenya itu di dalam sebuah buku atau ditulis, itu biasanya ada keterangan seperti di bawah ini. Di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya ternyata upaya yang dilakukan oleh Salahuddin tersebut untuk menyatukan beberapa daerah tadi adalah untuk menjadikan umat Islam kuat dalam melawan tentara salib. Selanjutnya kami juga mengambil contoh timeline perang salib masa Salahuddin. Jika pada contoh sebelumnya adalah perluasan wilayah pada masa kepemimpinannya. Nah, di sini kami mengambil suatu peristiwa atau kejadian yaitu perang salib pada masa kepemimpinan Salahuddin. Di sini diurutkan bahwa pertempuran pertamanya itu namanya Safuria pada tahun 583 Hijriah, dilanjutkan pada bulan Juli pada tahun yang sama 583 Hijriah pertempuran Hittin. Selanjutnya pada 27 Raja pada tahun yang sama 583 Hijriah pembebasan Al-Qudus atau Baitul Maqdis. Nah, biasanya sama juga akan ada keterangannya seperti sebelumnya. Teman-teman bisa melihat bahwa dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa di masa kepemimpinan Salahuddin mengalami peristiwa terpenting yang dilaluinya, yaitu Perang Salib periode kedua. Perang tersebut berlangsung sekitar 1144 sampai 1192 Masehi. Perang Salib ini bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Nah, itu tadi teman-teman sedikit penjelasan kami tentang strategi timeline pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Maka dapat kita simpulkan bahwa penggunaan strategi timeline dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dapat meningkatkan pemahaman siswa secara keseluruhan dan memotivasi mereka untuk lebih tertarik dalam materi sejarah. Namun, penting bagi pendidik untuk memastikan bahwa timeline disusun secara akurat dan memberikan informasi yang relevan. Panduan yang jelas juga harus diberikan kepada siswa untuk membantu mereka menginterpretasikan dan menganalisis informasi dalam timeline. Dengan menggunakan strategi timeline secara efektif, pendidik dapat memfasilitasi pemahaman siswa tentang sejarah kebudayaan Islam secara kronologis dan menyeluruh. Strategi ini memberikan siswa alat yang kuat untuk melihat perkembangan kebudayaan Islam dari masa ke masa, memahami konteks historis, dan meningkatkan kemampuan analisis mereka. Nah, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Evani Rosa MA yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membahas strategi timeline ini. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.